Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini sebenarnya adalah pertemuan ke-6 ya di pekan lalu terkait dengan pembahasan lanjutan tentang keluarga sebagai sistem. Oke, ini materi yang akan kita bahas pada pekan ke-6 ini. Ada relasi di dalam keluarga, ada relasi pasangan suami istri, lalu selanjutnya relasi orang tua anak, relasi antar saudara, ada juga tentang kontroversi peran ayah. Nah, yang pertama ada relasi dalam keluarga. Nah, seperti yang kita tahu, pada umumnya memang keluarga ini akan dimulai dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dewasa. Nah, setelah si pasangan laki-laki dan perempuan ini menikah, maka pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi antara si suami dan si istri. Setelah mereka menikah, maka anak pertama akan lahir dan muncullah relasi kedua, yaitu relasi antara orang tua dan anak. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika anak lainnya pun lahir, maka muncullah relasi baru, yaitu relasi sibling atau relasi saudara sekandung. Relasi persaudaraan ini sebenarnya tidak hanya saudara kandung ya, jadi saudara yang diadopsi, saudara tiri, itu juga bisa masuk ke dalam kategori relasi sibling ini. Nah, ketiga relasi tersebut merupakan relasi pokok di dalam keluarga. Namun, kalau kita ngomongin tentang keluarga besar, keluarga batih yang di dalamnya ditinggali oleh banyak kepala rumah tangga, maksud saya tidak hanya keluarga inti, contohnya ada kakek nenek, om tante, maka bentuk-bentuk relasinya pun akan lebih banyak lagi. Contohnya kayak relasi kakek nenek dengan cucunya, mertua dengan menantunya, saudara ipar kita, paman bibi, dan keponakan. Nah, ini relasi pertama yang akan dibahas adalah relasi pasangan suami istri. Tentunya sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri ini akan menjadi pondasi ya, akan memberikan landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Jadi kalau relasi antara si suami dan si istri ini bagus, maka ini akan memberikan dampak yang bagus kepada relasi-relasi yang lain, contohnya relasi orang tua dan anak. Nah, banyak sekali keluarga yang berantakan saat mengalami kegagalan dalam relasi suami istri ini. Jadi, kunci kelanggengan perkawinan, kalau di bukunya Sri Lestari ini adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara masing-masing pasangan tersebut. Kata kuncinya di sini ada di kata penyesuaian ya, bagaimana caranya masing-masing pasangan bisa beradaptasi satu sama lainnya. Nah, ini penyesuaian. Penyesuaian ini adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungannya. Bagaimana masing-masing pasangan tadi bisa beradaptasi, baik dengan dirinya dia sendiri, dengan pasangannya, dengan orang lain atau keluarga besar, dan juga lingkungannya. Nah, ini ada 3 indikator dalam proses penyesuaian menurut Glenn 2003. Yang pertama itu ada konflik, komunikasi, dan berbagi tugas dalam rumah tangga. Jadi, keberhasilan penyesuaian di dalam perkawinan ini tidak hanya ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi. Karena di dalam sebuah perkawinan ini, seperti yang kita ketahui, pasti ada yang namanya konflik. Entah itu konflik yang besar, ringan, maupun sedang ya. Jadi penyesuaian yang berhasil itu akan ditandai oleh gimana sih sikap masing-masing pasangan tadi dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Jadi karena konflik itu selalu ada,
Yang ditekankan di sini gimana caranya mereka itu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam perkawinan. Lalu yang kedua, komunikasi. Jadi komunikasi yang positif itu adalah kunci atau komponen di dalam melakukan resolusi konflik tadi. Jadi untuk melakukan resolusi konflik yang konstruktif, maka dibutuhkan komunikasi yang positif, komunikasi yang intens dengan pasangan kita. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa fungsi komunikasi ini akan membangun kedekatan dan juga intimasi di antara masing-masing pasangan. Lalu yang terakhir, indikatornya ada berbagi tugas rumah tangga. Jadi dalam konsep perkawinan, kalau kita tahu konsep perkawinan tradisional itu di sana sudah berlaku ya tugas pembagian antara peran si suami dan si istri. Nah, konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangganya itu biasanya segala urusan rumah tangga, pengasuhan anak itu menjadi tanggung jawab istri. Dan suami bertugas untuk mencari nafkah. Namun, seiring perkembangan zaman, maka berbagi tugas domestik ini bukanlah hal yang tabu lagi, karena ada istri yang juga bekerja, suaminya bekerja. Jadi, ada yang menyerahkan tugas domestik ini kepada asisten rumah tangga, tapi ada juga yang mereka tidak menggunakan asisten rumah tangga tapi berbagi tugas domestik dengan baik. Selanjutnya ada 10 aspek yang membedakan pasangan yang bahagia atau tidak menurut Olsen. Yang pertama itu ada komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan, resolusi konflik. Jadi yang saya highlight di sini adalah 5 aspek terpenting di antara aspek-aspek yang lain. Lalu selanjutnya ada relasi seksual, kegiatan di waktu senggang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, lalu yang terakhir ada keyakinan spiritual. Nah, yang pertama adalah komunikasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasi ini merupakan aspek yang paling penting ya menurut saya, karena berkaitan erat dengan hampir semua aspek di dalam hubungan pasangan. Jadi kalau komunikasi kita baik, komunikasi kita positif, intens dengan pasangan, maka itu akan berdampak kepada banyak hal di dalam perkawinan. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini merefleksikan bagaimana sih kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan. Jadi kita harus memiliki indikator fleksibilitas ini di dalam perkawinan. Contohnya saat kita harus pergi atau menginap di rumah mertua, sedangkan di sana punya nilai yang berbeda seperti yang kita yakini, maka kita harus mampu untuk beradaptasi di lingkungan keluarga besar dari pasangan kita. Lalu selanjutnya ada kedekatan. Kedekatan pasangan ini tentu saja akan menggambarkan tingkat kedekatan emosi. Jadi kalau kita dekat secara emosi, maka itu juga akan membawa dampak baik dalam perkawinan kita. Nah, selanjutnya ada kecocokan. Kecocokan kepribadian ini berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi dari salah satu pasangan kita tidak akan berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh orang yang lainnya. Jadi yang namanya kecocokan kepribadian ini nggak cuma ditentukan seberapa banyak kesamaan dari sifat kita ya, atau seberapa banyak kesamaan hobi kita, tapi perbedaan sifat dan kesenangan ini tidak akan menjadi masalah selama memang masing-masing pasangan itu punya penerimaan dan pengertian terhadap satu sama lainnya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang kelima. Yang kelima itu ada aspek resolusi konflik
Hal ini berkaitan erat dengan sikap, perasaan, dan juga keyakinan individu terhadap keberadaan dan bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik dengan konstruktif. Selanjutnya ada relasi seksual. Jadi relasi seksual ini sebenarnya merupakan barometer emosi di dalam sebuah hubungan yang memang mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek-aspek lainnya. Selanjutnya ada persoalan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa persoalan ekonomi ini kerap kali menjadi pemicu utama ya dalam perceraian atau bubarnya sebuah pernikahan. Nah, di sini yang ditekankan adalah lebih kepada keseimbangan antara gimana sih caranya kita mengatur atau menyeimbangkan antara pendapatan yang kita dapat dengan pengeluaran yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi misalkan si suami yang bekerja untuk mencari uang, maka istri juga ikut mengelola bagaimana sih caranya biar tetap balance. Selanjutnya ada pemanfaatan waktu luang. Jadi kegiatan time out ini berfungsi seperti mengisi ulang baterai yang sudah habis, yaitu untuk memberikan semangat dan energi baru terhadap masing-masing pasangan. Nah, pemanfaatan waktu luang ini bisa dilakukan oleh kita sendiri ataupun bersama dengan keluarga yang lain maupun sahabat. Selanjutnya ada keluarga dan teman. Kenapa keluarga dan teman ini menjadi indikator juga? Karena sebelum kita menikah, kita tinggal dengan keluarga kita. Jadi keluarga ini sudah tentu banyak mempengaruhi kepribadian kita. Selain itu, keterlibatan keluarga juga bisa memperkuat maupun memperlemah kualitas relasi pasangan. Jadi misalkan ada keluarga yang memberikan intervensi dalam keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan perkawinan, itu bisa memperkuat ataupun memperlemah ya. Nah, teman di sini juga seringkali menjadi penyangga sebagai bahan pertimbangan. Misalkan kita sudah stuck dengan pasangan kita, maka kita bisa bercerita dengan teman kita sebagai bahan pertimbangan tadi. Nah, yang terakhir itu ada sisi spiritualitas. Nah, sisi spiritualitas dan keimanan ini sebenarnya merupakan dimensi yang paling kuat ya bagi pengalaman manusia. Jadi, keyakinan spiritual ini biasanya memberikan landasan bagi nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing pasangan dan perilaku kita sebagai individu dan juga pasangan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan aspek komunikasi tadi. Jadi, kesalahpahaman yang biasanya terjadi di dalam komunikasi ini akan memicu atau menimbulkan konflik ya, yang sering terjadi karena kita lebih menggunakan gaya komunikasi yang negatif. Contohnya kayak penggunaan pernyataan kamu sengaja ingin mempermalukan aku di hadapan teman-teman kamu. Tapi kalau menggunakan komunikasi yang asertif, contohnya kayak pernyataan aku, ini contohnya ya, jadi aku tuh merasa malu saat kamu melakukan tindakan seperti tadi di hadapan teman-teman kamu, itu contohnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke relasi orang tua dan anak. Nah, menjadi orang tua ini merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh masing-masing pasangan yang tentunya memiliki anak. Jadi, masa transisi orang tua pada saat melahirkan anak pertama itu terkadang menimbulkan masalah bagi relasi pasangan dan dipersepsi dapat menurunkan kualitas perkawinan. Jadi di sini ada kajian psikologis yang juga memperlihatkan bahwa perempuanlah yang menjalani masa transisi yang lebih sulit daripada laki-laki.
Jadi yang dibutuhkan saat mereka mengalami masa transisi ini adalah dukungan dari keluarga yang lain. Itu sangat penting sekali, sangat diperlukan agar perempuan tidak merasa berjuang sendirian dengan susah payah dalam menjalankan fungsi keibuannya dengan baik. Tapi kalau dukungan dari orang-orang sekitar atau keluarga di sekitar itu sangat kurang, maka keterlibatan dan dukungan suami yang harus menjadi andalan yang pertama bagi si ibu tadi. Nah, ini ada prinsip-prinsip relasi orang tua dan anak. Yang pertama itu ada interaksi. Jadi interaksi ini orang tua dan anak berinteraksi pada suatu waktu yang menciptakan sebuah hubungan. Jadi semua interaksi tersebut membentuk kenangan pada interaksi di masa lalu dan menjadi interaksi di masa depan. Lalu yang kedua ada kontribusi mutual. Kontribusi mutual ini orang tua dan anak sama-sama memiliki sumbangan dan peran dalam interaksi, demikian juga terhadap relasi keduanya. Jadi interaksi itu harus sama-sama memiliki sumbangsih ya antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada pengharapan masa lalu. Pengharapan masa lalu ini terkait erat dengan interaksi antara orang tua dan anak tadi, itu akan mencetak atau memiliki pengharapan pada keduanya. Jadi berdasarkan pengalaman maupun pengamatan interaksi kita di masa lalu dengan orang tua, maka keduanya pun bisa saling memahami dalam situasi kondisi ya di lain waktu. Selanjutnya ada keunikan. Jadi setiap relasi antara orang tua dan anak ini bersifat unik dan melibatkan dua pihak. Jadi kita tidak bisa membandingkan pola interaksi orang tua si A dengan orang tua si B, karena masing-masing punya keunikannya. Dan yang terakhir ada antisipasi masa depan. Jadi karena relasi orang tua dan anak ini bersifat kekal, maka masing-masing membangun pengharapan yang dikembangkan dalam hubungan keduanya. Nah, penting nggak sih relasi antara saudara? Nah, ini relasi selanjutnya adalah relasi antar saudara. Jadi, kesadaran tentang keluarga berencana itu mulai memunculkan norma tentang keluarga kecil. Namun, sebagian orang tua masih menginginkan setidaknya memiliki 2 anak ya. Ini programnya pemerintah sekali. Nah, di sini para psikolog, bagaimana halnya orang tua, memiliki keyakinan bahwa keberadaan saudara, baik itu kandung, tiri, maupun adopsi, itu berpengaruh sekali dalam kehidupan anak-anak. Jadi di sini tidak hanya saudara kandung ya yang termasuk ke dalam relasi antar saudara, bisa saudara tiri maupun adopsi juga termasuk di dalamnya. Nah, pola hubungan antar saudara, jadi di masa anak-anak, pola hubungan ini akan dipengaruhi oleh 4 karakteristik. Yang pertama ada jumlah saudara, urutan kelahiran, jarak kelahiran, dan juga jenis kelamin. Di bukunya Lestari ini ada penelitian milik Powell dan Stillman. Ini mengemukakan bahwa kombinasi antara jumlah saudara dengan jarak kelahiran dekat akan berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik dibandingkan dengan jarak yang kelahirannya itu jauh. Jadi perbedaan kelahiran, misalkan anak pertama lahir di tahun 2000, maka anak kedua bisa lahir di tahun 2005. Jadi menurut penelitian ini jangan terlalu dekat, jadi harus direncanakan. Lalu selanjutnya ada manfaat keberadaan saudara. Ini ada 6 manfaat. Yang pertama itu sebagai testing ground. Jadi testing ground ini sebagai tempat uji coba ya.
Jadi kalau kita mau bereksperimen dengan perilaku yang baru, biasanya anak akan mencobanya terhadap saudaranya sebelum dia menunjukkan pada orang tua ataupun teman sebayanya. Lalu yang kedua, sebagai guru. Sebagai guru ini dalam artian anak biasanya yang lebih besar ini karena dia sudah punya pengetahuan, punya pengalaman yang lebih banyak, maka akan banyak mengajari si adik-adiknya tadi. Lalu yang ketiga, sebagai mitra bernegosiasi. Mitra bernegosiasi ini untuk pelatih keterampilan negosiasi si anak. Jadi saat melakukan tugas yang dikasih sama orang tuanya atau maka dia bisa memanfaatkan alokasi sumber daya dari keluarga. Contohnya kayak kakak beradik biasanya akan melakukan negosiasi mengenai bagian-bagian yang penting, bagiannya masing-masing. Jadi berbagi tugas gitu ya. Nah, yang keempat, belajar. Jadi belajar ini adalah sebagai sarana untuk belajar tentang konsekuensi dari hasil kerjasama maupun konflik yang ada di saudara tadi. Selanjutnya ada pelindung. Pelindung ini tentunya saudara akan menjadi pelindung bagi saudaranya yang lain. Yang terakhir, sebagai mediator. Jadi sebagai mediator ini sebagai penerjemah dari maksud orang tua ataupun teman sebaya terhadap adiknya. Jadi kalau misalkan orang tuanya ingin menyampaikan sesuatu, maka itu juga bisa disampaikan lewat kakaknya terhadap adiknya maupun dari teman sebaya terhadap adiknya. Oke, yang terakhir terkait dengan kontroversi peran ayah. Nah, Dagun tahun 2002 ini mengungkapkan sebuah teori tentang keayahan. Jadi teori tentang keayahan ini baru muncul dan berkembang sejak tahun 1970-an dan hasil penelitiannya ini cukup banyak mengubah secara drastis konsep dan anggapan tentang teori keayahan tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, anggapan masyarakat selama ini kan ayah tidaklah terlalu berperan banyak ya bagi kehidupan anak dibandingkan oleh ibu. Jadi peran ayah dan ibu itu sebenarnya sama menurut hasil risetnya si Dagun. Nah, di sini Sigmund Freud dan juga John Bowlby ini adalah dua tokoh yang menyatakan bahwa sebenarnya ibulah yang paling penting dalam perkembangan anak. Jadi dari proses dia hamil, melahirkan, dan pengasuhan itu lebih dominan ibu menurut Sigmund Freud. Nah, kenapa penting hal ini? Karena komplementer dan simbiosis mutualis. Jadi ayah itu menurut si Dagun sebenarnya penting juga karena sifatnya itu komplementer ya dan simbiosis mutualisme dengan si ibu tadi. Jadi saling melengkapi dalam proses parenting sehingga anak tadi tumbuh dengan wajar melalui dukungan dan kerjasama antara ayah dan ibunya. Hasil penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapatkan asuhan ayah, maka perkembangannya akan pincang. Nah, ini cenderung memiliki kemampuan akademis yang menurun, aktivitas sosial yang terhambat, dan bahkan bagi anak laki-laki yang tidak memiliki figur ayah, katanya di penelitiannya Dagun ini, ciri maskulinnya akan menjadi kabur. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini materi kita hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.